Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita ba'da salat maghrib ini dalam ta'lim kita, dalam kajian yang insyaallah taala ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis fikih salat Jumat. Pertemuan kita tadi malam kita sudah sebutkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan hari Jumat dan amalan-amalan di hari Jumat. Pada kesempatan kali ini kembali saya sebutkan hadis-hadis yang menjadi dasar hukum dari setiap apa yang telah kita sebutkan tadi malam. Jadi kita sebutkan kembali satu persatu secara teratur dan secara berurutan. Kalau tadi malam secara umum kita sebutkan satu persatu amalan, dan ada yang luput dari penyampaian yang tidak sempat kita sebutkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, bagian dari keutamaan sholat Jumat kita urutkan lagi apa yang telah kita sebutkan tadi malam. Hari Jumat adalah hari yang paling afdal dalam sepekan. Kemudian yang kedua atau dasar hukum di dalamnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatlu'u syams wa la taghrubu ala yaumin afdal min yaumil jum'ah." Tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari terbit dan terbenam dalam satu hari yang lebih afdal daripada hari Jumat. Jadi ini dasar di dalamnya, dan juga ada hadis-hadis yang lain yang semakna dengannya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dalamnya kejadian-kejadian yang sangat agung, kejadian yang begitu penting dalam sejarah sejak awal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga didasari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi kita sebutkan hadis-hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah." Hari yang terbaik di mana matahari terbit di dalamnya, artinya sebelum kiamat, adalah hari Jumat. Kemudian dalam hadis ini disebutkan kejadian-kejadian penting yang terjadi di hari Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya di sahih, "Fihi khuliqa Adam." Di hari Jumat Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bertepatan di hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Dan juga di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan juga di hari Jumat
Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga setelah memakan buah khuldi. Wa fihi tiba alaihi, dan di hari Jumat juga Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi mata, dan juga di hari Jumat Nabi Adam alaihissalam wafat. Di hari Jumat. Wa fihi taqumus sa'ah, dan di hari Jumat juga hari kiamat itu datang. Jadi tiupan sangkakala, pecahnya dan terjadinya hari kiamat itu di hari apa? Hari Jumat. Wa fihi taqumus sa'ah. Di hari itu terjadi apa? Di hari Jumat terjadi hari kiamat. Jadi hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Tidak akan terjadi di hari Sabtu atau Ahad, Senin, Selasa, pokoknya hari selain Jumat. Karena apa? Yang mengatakan ini adalah as-sadiqul masduq, yang benar dalam kata-katanya dan wajib kita benarkan, karena Rasulullah SAW tidak berkata perkataan yang berkaitan dengan masalah-masalah gaib seperti ini kecuali ini karena ada wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat juga. Kemudian juga di dalam hadis tersebut dikatakan wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'min wa huwa qa'im yusalli fayas'alullah fiha syai'an illa a'tahu iyyah. Dan di hari Jumat ada satu waktu la yusadifuhal mu'min, tidak bertepatan dengan seorang mukmin saat itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala illa a'tahu iyyah, kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya. Ini yang dinamakan dengan sa'atu al-ijabah. Jadi di hari Jumat itu fihi, yakni fi yaumil Jumat, di hari Jumat ini ada sa'atun, ada satu waktu la yusadifuha mu'min, tidak bertepatan dengan seorang mukmin yang qaim yusalli yas'alullah, yang dia meminta pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta kepada Allah illa a'tahu iyyah, kecuali diberikan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaannya. Dan waktu itu disebutkan dalam penjelasan para ulama kita, yaitu akhiru, sebagaimana juga di dalam beberapa hadis, beberapa riwayat, akhiru sa'atin ba'da sholatil asar, yaitu waktu yang terakhir setelah sholat asar, yaitu jam terakhir dari setelah sholat asar. Jadi sa'atul ijabah, waktu yang dimaksudkan di sini, tidaklah kita berdoa meminta kepada Allah kecuali dikabulkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu adalah waktu terakhir setelah sholat asar di hari Jumat, yaitu waktu terakhir di hari Jumat, di waktu sore, di waktu petang. Manfaatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah di hari Jumat di waktu sore, khususkan doa. Doa untuk kebaikan kita, diri kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang dekat kita. Doa untuk kebaikan akhirat dan juga kebaikan dunia. Itu adalah sa'atul ijabah, waktu doa kita diijabah insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan bahwa di hari Jumat ini adalah Id, Yaum Id lil muslimin. Itu hari Id bagi kaum muslimin yang yatakarrar, yang berulang setiap pekan. Wa fihi akmalallahu dinahu wa atamma ni'matahu.
dan di hari Jumat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya dan menyempurnakan nikmatnya. Karena disebutkan bahwa ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah telah menyempurnakan agamanya ini turun di hari Jumat. Itu ayat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, dan itu bertepatan di hari Jumat. Hari Arafah, saat wukuf di Arafah bertepatan juga dengan hari Jumat. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kusempurnakan bagi kalian nikmatku kepada kalian, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah yang bertepatan juga dengan hari Jumat. Sehingga di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memilih menjadikan hari Jumat juga hari di mana Allah menyempurnakan agamanya dan menyempurnakan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya hadis-hadis tentang dan dalil-dalil ma yuf'alu lailatal jum'ah wa yaumaha. Apa-apa yang dilakukan di malam Jumat maupun di hari Jumat. In dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, jadi hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhussu lailatal jum'ah bi salatin min bainil layali. Jangan kalian mengkhususkan salat Jumat dengan salat khusus, ya. Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat dengan salat khusus dari seluruh malam dalam sepekan. Wala takhussu yaumal jum'ah bi siyamin min bainil ayyam. Dan jangan kalian mengkhususkan hari Jumat dengan puasa tertentu di antara hari-hari dalam sepekan. Illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, kecuali bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang di antara kalian. Apa maknanya? Jadi makna hadis ini, dimakruhkan atau tidak dibolehkan mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail tersendiri. Artinya qiyamul lail khusus malam Jumat. Dan juga tidak boleh mengkhususkan hari Jumat dengan puasa khusus. Jadi tidak boleh kita misalnya begini, kebetulan ini malam Jumat, ayo kita qiyamul lail berjamaah sama-sama. Karena apa? Kita khususkan qiyamul lail malam ini karena malam Jumat. Itu tidak boleh khususkan karena tidak ada dalilnya. Jadi malam Jumat, hari Jumat ada keutamaan, tapi apa amalan yang kita lakukan juga harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hari Jumat, katakan hari Jumat ini hari yang paling afdal dalam sepekan. Maka ayo kita puasa khusus di hari Jumat. Tidak boleh. Jadi tidak ada dalil mengkhususkan puasa khusus di hari Jumat dan qiyamul lail khusus di malam Jumat. Adapun qiyamul lail
lakukan setiap malam tanpa mengkhususkan malam Jumat. Yang ada pengkhususan itu di malam-malam akhir dari Ramadan untuk mengejar Lailatul Qadar, khususnya di malam ganjil. Karena itu memang ada hadis taharru. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk berusaha untuk menggapai Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Jadi dengan qiyamul lail. Tapi kalau hari Jumat tidak. Sama seperti, artinya kita menghidupkan malam dengan sholat tahajud, sholat malam atau sholat witir, sama dengan di malam-malam yang lain. Artinya tidak boleh mengkhususkan. Jangan sampai kita qiyamul lail, sholat tahajud setiap pekan cuma di hari Jumat saja. Jadi orang dia kenal sholat lail, sholat malam dan sholat witir cuma di malam Jumat. Malam-malam yang lain tidak. Ini keliru. Dia bangunkan istrinya, anaknya, ayo kita sholat malam dulu, sholat tahajud, sholat witir, karena malam ini malam Jumat. Jadi mengkhususkan begitu tidak boleh, karena masalah qiyamul lail sudah ada sunnahnya setiap malam. Jadi Nabi SAW disebutkan dalam hadis, dituturkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya sholat witirnya, sholat lail dan sholat witirnya Nabi SAW setiap malam. Kadang-kadang Nabi lakukan di awal malam sebelum tidur, kadang-kadang Nabi lakukan fi awsatil lail, di pertengahan malam, dan wantaha witruhu ila sahar, dan berakhir sholat malamnya Nabi SAW di waktu, pada umumnya di waktu sahar, yaitu di waktu sahur. Jadi setiap malam, bukan cuma malam Jumat saja. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini membutuhkan tuntunan, petunjuk. Jangan langsung kita lihat, oh ini yang paling afdol hari Jumat, malam Jumat paling afdol dalam sepekan. Kemudian kita beribadah, langsung kita buat apa saja yang kita inginkan. Harus ada petunjuk dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yukroh, dimakruhkan atau tidak dianjurkan, atau bahkan kata makruh itu tidak disukai, untuk mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail khusus. Jadi bercatatan qiyamul lail khusus, dan juga hari Jumat dengan puasa khusus. Bahkan puasa Jumat, khusus Jumat itu tidak boleh. Jadi Nabi SAW katakan, illa saum yasumuhu ahadukum, kecuali puasa yang memang biasa dilakukan oleh salah seorang di antara kalian. Misalnya, dia biasa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dia puasa hari Rabu, maka Kamis tidak puasa. Kemudian Jumat puasa, karena bertepatan dengan giliran dia puasa dalam puasa Daud, bertepatan hari Jumat, itu boleh, tidak apa-apa. Atau dia puasa 3 hari di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15, bertepatan katakanlah tanggal 13 bulan Qamariyah, bulan di langit, bukan bulan Januari, Februari, Maret, ya. Bertepatan tanggal 13 hari Jumat, tanggal 14 hari Sabtu, tanggal 15 hari Ahad, sehingga dia puasa 13, 14, 15, Jumat, Sabtu, Ahad dia puasa. Tidak apa-apa, karena dia niatnya bukan mengkhususkan puasa Jumat, tapi niatnya adalah puasa ayyamul bid. Puasa dikatakan ayyamul bid, 3 hari di setiap bulan, puasa sunnah. Makanya juga ini kembali mengingatkan kita bahwa ibadah itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau dia niatkan puasa, misalnya dia katakan, puasa 3 hari pertengahan bulan, alhamdulillah bertepatan juga hari Jumat. Jadi kalau ada keyakinan
ada keutamaan khusus puasa di hari Jumat, itu tidak boleh. Karena keutamaan di hari Jumat ada ibadah-ibadah yang dianjurkan di dalamnya. Bukan puasa. Puasa tidak boleh. Kecuali tadi puasa sunnah tertentu yang bertepatan di hari Jumat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yustahab an yaqra fi salatil fajri yaumal jum'ah bisajdati wal insan. Ini belum sempat kita sebutkan di pertemuan kita yang lalu. Disunnahkan untuk dibaca di solat fajar, yaitu solat subuh hari Jumat. Apa disunahkan baca? Surat As-Sajdah rakaat pertama dan rakaat kedua surat Al-Insan. Surat Sajdah. Bukan membaca ayat sajadah, surat sajadah. Nah, di sini hadisnya, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis sahih, sangat sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kembali dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, ya, kana yaqra'u fi subhi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh yaumal jum'ah, di hari Jumat, bi alif lam mim tanzil, yani as-sajdah. Membaca alif lam mim tanzil, yaitu surat as-sajdah. Fi rakaatil ula, di rakaat yang pertama. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat yang kedua, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu surat Al-Insan sampai terakhir. Jadi Nabi membaca surat As-Sajdah, dan kebetulan di situ ada ayat sajadah, sehingga ikut sujud. Ayat sajadah, dan rakaat kedua Al-Insan. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi yang disunnahkan membaca surat As-Sajdah dengan Al-Insan, bukan kita ganti dengan surat yang lain yang ada ayat sajadah. Jadi di hari Jumat, solat subuh di hari Jumat, bukan disyariatkan sujud tilawah, tapi disyariatkan membaca surat As-Sajdah. Kebetulan di situ ada sujud tilawah, maka sujud tilawah ikut di dalamnya. Jadi bukan dalam hari Jumat solat subuh disunnahkan sujud tilawah. Jadi bukan disunahkan ada tambahan sujud tilawah di hari Jumat. Ini kadang keliru dari sebagian orang dalam memandangnya. Dikira namanya hari Jumat disunnahkan membaca ayat sajadah dan disyariatkan untuk sujud tilawah. Sehingga kalau dia tidak hafal surat As-Sajdah, dia baca surat-surat yang agak pendek, yang di situ ada ayat sajadah, kemudian dia sujud. Misalnya, kan sajadah rakaat pertama, ada yang membaca surat Al-Insyiqaq. Idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbi wa huqqat. Kemudian di dalam menjelang akhir dari surat ada wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dia syariatkan untuk sujud, ayat sajadah, maka dia sujud. Ada yang sering baca di hari Jumat itu sebagai pengganti surat As-Sajdah. Jadi bukan menjadi bagian dari sunnah
kita ganti dengan surat yang lain yang ada ayat sajadah. Karena apa? Yang disunnahkan dibaca di sholat subuh di hari Jumat bukan ayat sajadahnya, tapi surat as-sajadah. Dan di situ ada ayat sajadah, maka sujud tilawah ikut di dalamnya. Jadi bukan disunnahkan di sholat subuh hari Jumat sujud tilawah. Kalau jadi beda kan? Kalau disunnahkan di hari Jumat itu sujud tilawah, maka kita bisa baca surat apa saja dari 15 surat dalam Al-Quran yang di dalamnya ada ayat sajadah disyariatkan untuk sujud tilawah. Kita bisa pilih dari 15 surat ini apa saja yang kita baca. Jadi hadisnya bukan begitu, bukan sujud tilawah disyariatkan untuk sujud tilawah, tapi dibaca. Nabi SAW membaca, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW membaca di rakaat pertama salat fajar di hari Jumat adalah Alif Lam Mim As-Sajadah. Itu surat As-Sajadah. Bukan Nabi SAW di salat fajar di hari Jumat melakukan sujud tilawah. Bukan itu redaksi hadisnya. Kalau gitu redaksi hadisnya, maka kita bisa pilih surat apa saja dari 15 surat yang di dalamnya ada sujud tilawah. Itu ada ayat As-Sajadah. Di sini dalam Sahih Fiqh Sunnah kita lihat tambihat. Tambihat itu peringatan-peringatan, artinya warning. Pertama dikatakan yadhunnu, jadi kita baca ini kita kajian kitab kuning ini, walaupun kertasnya putih, ya, cuma kitabnya semuanya gundul, tidak ada harokat, tidak ada baris-barisnya. Dan sebenarnya kajian kitab seperti ini sebenarnya harus terus dihidupkan. Kajian kitab kuning, istilah orang dari zaman dulu, walaupun sekarang kitabnya sudah putih rata-rata, kertasnya sudah putih. Jarang lagi didapatkan kertas yang kuning, karena dengan kecanggihan teknologi sekarang, kertas yang dulu yang kalau jatuh air langsung menyatu semua tinta-tintanya, sekarang sudah kalau jatuh air tidak cepat rusak. Kertasnya sudah putih, sehingga sekarang sudah saatnya sebenarnya kita rubah kitab putih. Iya. Tapi itu istilah, tidak apa kita sebutkan kitab kuning. Jadi tambihat. Yadhunnu katsirun mimman la ilma indahu. Disangka, katanya disangka, atau banyak orang yang tidak memiliki ilmu menyangka. Yadhunnu katsir, katsir itu banyak. Banyak orang yang tidak memiliki ilmu menyangka. Annal murad, bahwasanya yang dimaksud taksis hadhihi shalah bisajdatin zaidah, mengkhususkan solat ini, yaitu solat subuh di hari Jumat, dengan ada sujud tambahan, yaitu sujud tilawah. Bahkan sebagian yusammunaha sajdatal jum'ah, sampai sebagian bahkan memberikan nama sajdatal jum'ah, sujud hari Jumat, yaitu sujud tambahan hari Jumat, sujud tilawah hari Jumat. Jadi kalau namanya hari Jumat ada sujud tilawah, jadi berarti sujud tilawah hari Jumat. Wa idza lam yaqra ahaduhum bihadhihi surah, sehingga walaupun sebagian atau mereka tidak membaca surat ini, surat As-Sajadah, Alif Lam Mim As-Sajadah tadi, qara'a suratan ukhra fiha sajadah, maka mereka memilih membaca surat yang lain yang di dalamnya ada ayat sajadah. Wa hadza ghalat, dan ini keliru, kata beliau. Wa hadza ghalat, dan ini keliru. Wal haqqu, dan yang tepat sebenarnya, anna sajdah, bahwasanya sujud itu sujud tilawah, ja'at taba'an, datang itu cuma mengikuti saja. Walaisat maksuda, bukan yang dimaksud secara khusus dalam sunnah ini.
Jadi yang disyariatkan adalah surat as-sajadahnya, bukan sujudnya. Cuma sujudnya ini ikut karena apa? Karena membaca surat as-sajadah yang kebetulan di dalamnya ada ayat sajadah, disyariatkan sujud tilawah. Hatta yaqsud al-musalli qira'ataha. Jadi ini bukan sebagai maksud yang kemudian menjadi tujuan dari orang yang sholat dalam membacanya di dalam sholat. Kemudian yang kedua, tambihat yang kedua, la yustahab an yaqra'a fiha sajdatan ukhra bittifaqil a'immah. Tidak disunnahkan membaca ayat sajadah yang lain, dan ini sesuai dengan kesepakatan para a'immah, para ulama-ulama madhab. Jadi ulama-ulama madhab itu sepakat bahwa tidak disyariatkan membaca ayat sajadah lain dalam sholat subuh hari Jumat. Jadi yang disyariatkan membaca alif lam mim as-sajadah itu. Tidak disyariatkan membaca ayat sajadah yang lain. Kalaupun dibaca itu boleh, tapi jangan dia niatkan untuk khususkan hari Jumat. Misalnya, kebetulan di hari Jumat dia tidak niatkan membaca khusus. Misalnya kebetulan dia langsung baca setelah Al-Fatihah waladdallin amin. Imam langsung membaca idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat dan seterusnya. Sampai melewati ayat sajadah dan dia sujud. Itu tidak apa-apa. Kebetulan di hari Jumat. Asalkan dia tidak khususkan, dia niatkan dan dia khususkan membaca ini di hari Jumat. Kalau dia khususkan, pokoknya hari Jumat saya kalau tidak baca ayat surat As-Sajadah, saya akan baca Al-Insyiqaq supaya sujud tilawah. Karena di hari Jumat dianjurkan untuk sujud tilawah. Ini keliru. Ini ghalat. Tapi kalau kebetulan dia baca dan karena dia sudah baca disyariatkan sujud tilawah, itu tidak apa-apa. Maka kembali lagi kepada niat kita. Karena pernah saya dapati di beberapa masjid di hari Jumat terus mereka membaca dan berulang-ulang kali hari Jumat pekan ini sholat di situ, sholat subuh membaca Al-Insyiqaq sujud tilawah. Di masjid di Jumat berikutnya membaca lagi surat itu, kemudian sujud tilawah. Jadi seolah-olah menjadi bagian dari sunnah sujud tilawah khusus di hari Jumat. Padahal bukan itu yang disyariatkan. Yang disyariatkan adalah surat Alif Lam Mim As-Sajadah. Kemudian selanjutnya di hari Jumat dianjurkan untuk kita perbanyak, kita sebutkan kemarin, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, hadis dari Aus, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dan hadis ini adalah hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah." Hari yang paling afdal dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fiha khuliqa Adam. Hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Wa fiha an-nafkha. Wa fihi an-nafkha, dan di hari itu ditiup sangkakala. Jadi tiupan sangkakala di Jumat. Jadi setiap hari Jumat tunggu saja itu. Kapan kira-kira tiupan sangkakala? Yang jelas di hari Jumat. Tapi sekarang belum ada tanda-tanda besar. Kan kalau datang hari kiamat ada yang namanya alamat kubra. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat.
dan Dajjal belum ada sekarang, Imam Mahdi belum diturunkan. Kalau itu sudah ada, sudah tidak lama lagi, insya Allah kita menunggu tiupan sangkakala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Dajjal, dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam husnul khatimah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akthiru alayya minas salati fihi." Maka perbanyaklah di dalamnya salawat kepadaku. Itu di hari Jumat, kata Nabi, "Fa'akthiru as-salat alayya fihi." Perbanyaklah salawat kepadaku di hari itu, di hari Jumat. "Fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Karena sesungguhnya salawat kalian ini diperhadapkan kepadaku. Artinya Allah Subhanahu wa taala perhadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, utusan Allah." Dan para sahabat Nabi tidak pernah memanggil Nabi dengan sebutan nama, "Ya Muhammad", kecuali orang Arabi yang datang. Orang Arabi kan memang kebiasaan hidup di pedalaman dan ceplas-ceplos, begitu polos datang. Tapi di balik kepolosan mereka banyak ilmu yang keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat pertanyaan-pertanyaan dan lewat tingkah laku mereka. Keluar ilmu dan para sahabat banyak mengambil manfaat. Sampai para sahabat itu pada akhirnya senang kalau Arabi datang. Karena dari sini akan banyak keluar ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk dari lisannya. Karena apa-apa saja dia mau lakukan, ya. Dia akan bertanya kepada Nabi tanpa ada rasa malu-malu. Langsung apa yang dia bertanyakan langsung tanyakan. Seperti saat kekeringan, Nabi sementara berkhutbah hari Jumat, datang Arabi, bukan langsung duduk dan dengar khutbah, langsung, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya negeri ini sudah kering, doakan kepada Allah diturunkan hujan." Mana ada di antara sahabat lain mau seperti ini? Segan, dan tentunya tidak akan mungkin seperti itu. Mana mungkin Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, "Wahai Rasulullah, doakan supaya turun hujan." Sementara khutbah lagi. Tapi Arabi ini datang masuk dan, "Wahai Rasulullah, negeri ini sudah kering, doakan supaya turun hujan." Rasulullah tidak marah. Rasulullah langsung berdoa kepada Allah agar turunkan hujan. Maka hujan turun. Subhanallah. Jadi para sahabat banyak mengambil faedah, manfaat darinya. Senang mereka. Awalnya kan mereka marah bagaimana Arabi datang dan kencing di masjid. Sampai satu pekan hujan terus, sampai banjir di mana-mana. Di Jumat berikutnya juga langsung datang Arabi, "Wahai Rasulullah, negeri ini sudah tergenang air, doakan kepada Allah supaya dihentikan hujan." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar menghentikan hujan dan hujan berhenti. Ya subhanallah, keluar dari lisan-lisan Arabi, orang Arab Badui, pedalaman yang hidup dengan gembala kambing. Sehingga berbeda watak, karakter, pembawaan mereka berbeda dan dimaklumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena disitulah lingkungan mereka hidup, di situ mereka berada. Sehingga terkadang kita seorang dai, para aktivis dakwah, saat kita turun di medan dakwah, kita harus mencermati pola dan karakter dari pola hidup dan juga karakter dari masyarakat di mana kita berada. Jangan kita paksakan karakter kita orang yang tinggal di kota dengan mereka yang tinggal di desa, di pedalaman. Jangan kita paksakan bahasa kita yang kita mengajar di kampus atau dakwah kita di tengah-tengah mahasiswa kita samakan dengan orang di kampung. Setelah itu mungkin kita diusir. Diusir dari kampung, dakwah tidak jalan.
Tapi bukan berarti kesesatan dan kesalahan mereka diikuti, bukan itu. Tapi dari segi komunikasi dan bahasa kita dan juga pembawaan kita keras ataupun lembut, itu disesuaikan juga dengan siapa kita berhadapan. Nah, kemudian seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kaifa tu'rad salatuna 'alaika wa qad ahramta?" Ai balaita. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin nanti salawat kami di kemudian hari, ya, itu Rasulullah saat itu masih hidup. Tapi bagaimana mungkin salawat kami ini diperhadapkan kepadamu dan engkau telah menjadi tanah. Artinya sudah hancur dimakan tanah. Artinya sudah menjadi tanah. Sudah menjadi tanah, artinya saat bagaimana Rasulullah sudah dikuburkan, bagaimana kami nanti bersalawat kepadamu wahai Nabi saat engkau nanti sudah wafat dan sudah dikuburkan, sudah menjadi tanah, bagaimana salawat kami akan diperhadapkan kepadamu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi, kepada tanah untuk memakan jasad-jasad para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi, yaitu tanah, memakan jasad-jasad dari para nabi. Jadi jasad para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala seluruhnya tidak dimakan tanah. Jasad mereka tetap utuh, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jangankan para nabi, orang-orang yang mati syahid, para syuhada, atau orang-orang yang ahlul Quran, jasad mereka masih utuh, dikekalkan oleh Allah. Apalagi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di pekuburan Baqi di Madinah ini disebutkan oleh beberapa orang yang ada di sana yang kadang bertugas di Baqi, terkadang itu didapatkan kuburan saat digali untuk menguburkan jenazah yang baru, didapatkan di situ ada jasad yang masih utuh. Itu sering didapatkan seperti itu. Tapi kita dengarkan azan, setelah itu kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di jasad para nabi tidak akan dimakan oleh tanah. Dan pada hakikatnya mereka itu adalah kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburan. Sebagaimana juga orang-orang yang mati syahid, jangan engkau mengira mereka adalah amwat, mayat, bal ahya, akan tetapi mereka ini hidup di sisi Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, dan mereka diberikan rezeki. Jadi kita bersalawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala langsung sampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita bersalawat, Allah sampaikan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang kita beberapa hal yang kita lakukan di hari Jumat ini sudah kita sebutkan di pertemuan kita yang lalu, tidak perlu saya ulangi. Kemudian sekarang berkaitan dengan persiapan-persiapan untuk pergi melakukan sholat Jumat.
yang belum sempat juga kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah al-ghuslu li sholatil jum'ah, mandi khusus untuk persiapan sholat Jumat. Jadi sebagian ulama sampai mewajibkan mandi di hari Jumat untuk sholat Jumat. Jadi wajib mandi untuk sholat Jumat. Sebagian memandang ini adalah sunnah yang dianjurkan untuk sholat Jumat. Tapi sebagian ulama sampai mengatakan wajib, karena memang ada hadis yang melatar belakangi. Jadi di hari Jumat jangan sampai kita ada tidur di hari Jumat di waktu pagi, begitu jam 10 bangun, dan jam 11 dia cuma sarapan, setelah itu sikat gigi, berwudu dan ke masjid, tidak mandi. Ini tentunya tidak baik, tercelah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan dia untuk mandi. Bahkan mandi ini sebagian ulama menjadikannya sebagai wajib. Karena kita lihat dalam hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muslim muhtalimin. Mandi di hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuslu yaumil jum'ah wajibun. Mandi di hari Jumat itu wajib. Jadi kata wajib keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibun ala kulli muslimin muhtalimin. Wajib atas setiap muslim yang sudah masuk masa balik bermimpi. Jadi muhtalim ini maksudnya dia sudah mimpi basah, artinya sudah balik. Jadi mandi hari Jumat itu wajib atas setiap muslim yang sudah balik. Insyaallah kita semua di sini kebanyakan sudah balik ya, kecuali yang masih anak-anak sana. Jadi wajib mandi hari Jumat. Ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Dan hadis juga yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Jika salah seorang di antara kalian datang untuk sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi. Nah, mungkin bisa saja ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan kita yang kerja di kantor? Apa kita di kantor ini mau cari kamar mandi lagi, mau mandi dulu? Atau harus pulang ke rumah, pergi mandi di rumah, kemudian hadir sholat Jumat? Boleh dari kantor, kan kebanyakan orang di kantor masih dengan pakaian dinas, keluar saya dari ruangan langsung pergi sholat Jumat. Sebutkan ini boleh karena dia sudah mandi dari waktu pagi, dan itu masih hari Jumat. Kecuali mandinya ini masih dari hari Kamis, ya, dia mandi dari hari Kamis sampai hari Jumat dia pergi kantor belum mandi. Kalau dia mandi di waktu pagi pergi ke kantor itu kan dia hari Jumat. Tapi juga para ulama memberikan catatan kalau badannya ini belum bau. Tapi kalau sudah bau, dia banyak beraktivitas, kesana kemari, angkat-angkat barang, keringatnya sudah sangat banyak, sudah keluar bau semerbak. Iya. Tidak mungkin wangi semerbak, tidak mungkin bau, ya. Artinya sudah keluar bau yang tidak sedap,
maka tentunya sepantasnya dia mandi dulu. Sehingga seseorang kalau bertepatan hari Jumat dan dia kerja, dia sudah mandi waktu pagi, dan dia ketahui pekerjaan ini pekerjaan yang berat, akan banyak keluar keringat, walaupun keringat itu bukan najis. Afdalnya dia pergi bawa perlengkapan yang memang dia tidak bisa pulang ke rumah, dia bawa perlengkapan yang bisa saja dia mandi, walaupun mandi sekedar menyegarkan kembali badannya dan menghilangkan bau badannya. Makanya sebenarnya afdalnya di hari Jumat itu libur. Iya. Cuma memang di negeri kita hari Jumat itu kerja. Kalau beberapa negara yang mayoritas Muslim, termasuk di Arab Saudi itu, libur Jumat, Sabtu. Di Jumat itu ibadah, Sabtu acara-acara keluarga. Itu kita dapatkan orang di sana pesta itu, pesta pernikahan, biasanya di hari Jumat sore atau Jumat malam atau hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Jumat pagi itu pada umumnya orang cuma di rumah dan persiapan-persiapan untuk ibadah sholat Jumat. Jadi idealnya memang seperti itu. Cuma karena memang kondisi di kita kerja, maka pintar-pintarlah kita melihat kondisi badan kita untuk persiapan sholat Jumat. Allahu ta'ala alam. Masih ada sebenarnya terus beberapa sunnah-sunnah yang ada yang belum kita sebutkan di pertemuan kita yang lalu. Insyaallah ta'ala bisa kita lengkapi di pertemuan kita yang akan datang insyaallah di Masjid At-Tilawah di perumahan Nabila Permai insyaallah. Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan. Mana pertanyaan tadi ya? Oh, ini ada. Pertanyaan yang pertama tadi masuk. Saya ingin bertanya, apa pendapat Ustadz untuk orang yang katanya bisa melihat jin, berarti temannya jin, dan berteman dengannya, ya sudah berarti temannya. Apakah dibenarkan dalam sunnah dan bagaimana menyikapi orang-orang seperti ini? Jazakallah. Jadi kalau dapati orang seperti ini perlu dinasihati bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia, maka kita harus memilih teman-teman min jinsina. Kita mengambil teman-teman dari jenis kita, manusia. Kalau kita memilih teman dari alam jin, berarti kita ingin hidup di alam mereka, alam gaib. Dan itu tidak boleh. Orang kalau punya keyakinan dia bisa melihat jin, bisa saja. Karena memang dia memang berteman dengan jin, bermuamalah dengan jin. Ada jin suruhannya atau dia menjadi suruhan jin. Iya. Dan jin itu kalau dimanfaatkan oleh seseorang, dia akan mau. Jangan antum coba ya. Dia akan mau, tapi ada bayarannya. Ada balasannya. Bayaran yang paling mahal kepada dia bersama-sama dengan dia di dalam neraka. Itu bayaran paling mahal. Makin tinggi penyimpangan kita dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu persembahan paling mujarab kepada jin. Dia akan bantu apa permintaan kita. Nauzubillah min dzalik. Sampai ada orang dia meletakkan ayat-ayat Quran ini, penggalan-penggalan ayat Quran atau lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, dia gulung-gulung dan dia masukkan di bekas pembalut wanita. Pembalut wanita yang sudah bekas dipakai setelah haid, ditaruh di situ. Ya, lembaran-lembaran Al-Quran, mushaf Al-Quran ditaruh situ, kemudian ditaruh dalam WC. Persembahan kepada jin. Dan kalau begitu luar biasa persembahannya. Apa saja yang dia mau, jin kasih. Dia mau pergi apa atau jelas persembahan adalah kekafiran dan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Dan ini sangat berbahaya.
Kalau ada orang yang dia katakan dia sering melihat jin, orangnya harus diruqyah. Harus diruqyah, diruqyah kalau dia sudah melihat hal-hal yang seperti itu. Kan bisa saja dia sudah terus diikuti oleh jin. Dan ini berbahaya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini yang makin maju zaman dan juga zaman makin modern, tapi orang juga yang bermain dengan ilmu-ilmu hit seperti ini, mistik-mistik dan juga sihir-sihir, sebenarnya terlihat juga lumayan makin banyak. Orang mencoba-coba dan merajalela di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu pernah ada yang kita ruqyah yang kena sihir jin, yang begitu dia diberikan anaknya, dia katakan, bukan saya ke anak ini. Kasih menyusui anaknya, dia bilang bukan anaknya. Padahal barusan tadi malam dengan anaknya, dan seterusnya setiap hari dengan anaknya. Setelah itu dia tidak mengakui anaknya. Tatapan kepada suaminya sudah tatapan marah. Ya. Begitu dia ruqyah, begitu kita salam assalamualaikum, dan begitu ditunjuk, dia takut, tutup matanya. Begitu dia ruqyah, dibacakan Al-Quran, teriak-teriak, pada akhirnya dia mengaku dia akan keluar, dia adalah jin, dengan cara bicara yang cuma meminjam saja lisan dari orang, tapi dia adalah jin. Diruqyah terus, akhirnya dia keluar. Ternyata masih ada, suhunya yang masih ada. Jadi yang keluar tadi dia bilang anak buah, semuanya anak buah. Tinggal dia belum keluar. Dia katakan dia sudah keluar, padahal dia berbohong masih di dalam. Ternyata kenapa jadi banyak? Dia panggil anak buahnya, silakan datang. Jadi satu datang makin banyak yang datang. Pada akhirnya diruqyah terus, dia keluar, baca Al-Quran. Jadi kalau jin dan jin itu muslim, tidak akan mungkin dia mau berteman dengan manusia dan mau menuruti manusia, apalagi masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau muslim tidak akan mungkin, karena itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dan itu bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada jin datang mau berteman, masuk ke dalam tubuh manusia dan dikatakan saya ini jin muslim, itu kebohongan besar. Sebagaimana manusia bisa berbohong, jin juga lebih mudah untuk berbohong. Terkadang juga jin itu mengadu domba manusia. Dia datang, dia katakan dia disuruh oleh fulan, padahal tidak. Dia disuruh, akhirnya kadang bersaudara berkelahi. Dia katakan saya disuruh oleh kakakmu yang paling tua. Setelah diruqyah dia pergi cari kakaknya dan dia mau marah-marah kakaknya, padahal kakaknya tidak tahu apa-apa. Tapi jin untuk menciptakan permusuhan di antara keluarga. Jadi berbahaya. Jadi nasihati orang yang mengatakan dia bermuamalah dengan jin, dinasihati untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan ini sekali lagi sangat berbahaya. Tebusannya bisa bersama-sama dengan jin itu di dalam neraka. Kemudian yang terakhir, apakah akhwat juga diwajibkan mandi persiapan khusus sholat Jumat, dan bagaimana lafadznya? Lafadznya mandi. Jadi niat untuk mandi, niat saja mandi untuk Jumat. Ya, niat mandi untuk sholat Jumat. Jadi niat mandi bersuci untuk sholat Jumat, dan niat itu dalam hati, tidak harus kita ucapkan. Kalau diajarkan pakai bahasa Arab apalagi, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu sulit untuk menghafal. Nawaitu al-ghusla yaumal jum'ah, apa? Mustaqbilal qiblah. Jadi niatkan saya dalam hati, mandi ini adalah mandi
untuk mensucikan diri, membersihkan diri untuk sholat Jumat di dalam hati kita. Itu sudah sah dan itu sudah menjadi niat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan wanita? Kalau wanita ini mau pergi sholat Jumat, maka disunahkan dia mandi. Tapi kalau dia mau sholat zuhur di rumah seperti hari-hari biasa, tidak disunahkan untuk mandi khusus sholat zuhur di hari Jumat. Jadi ini berkaitan dengan menghadiri sholat Jumat. Wallahu ta'ala. Yang paling terakhir, Ustaz, bolehkah kita berselawat, berzikir, beristighfar kepada Allah? Pahalanya kita niatkan selain diri kita dan semua keluarga kita, terutama kedua orang tua kita apabila orang tua sudah meninggal. Jadi kalau salawat kita, jangan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah pahala salawat saya berikan kepada orang tua saya. Tidak. Ya Allah pahala salawat saya berikan kepada kakak saya. Setiap orang mendapatkan pahala dari amalannya. Jadi kita bersalawat kepada Nabi itu untuk kita. Adapun untuk orang tua kita, kita doakan mereka dengan doa. Apalagi di saatul ijabah, di waktu mustajab di hari Jumat, di waktu terakhir di hari Jumat, misalnya kita doakan Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Jadi kita doakan untuk orang tua kita. Jadi bukan kita astagfirullah, astagfirullah, ya Allah astagfirullah ini untuk orang tua saya. Bukan begitu redaksi doanya. Astagfirullah untuk ya Allah ampunilah diriku. Salawat kepada Nabi juga ini dari kita dan pahalanya ke kita. Tapi untuk orang tua kita doakan mereka. Kita doakan kepada Allah untuk kebaikan mereka. Dan sebenarnya kalau anak soleh, setiap amalannya, walaupun kita tidak hadiahkan khusus kepada orang tua kita, pahala kita mengalir juga. Setiap kebaikan kita dapat pahala dan orang tua kita juga dapat pahala. Karena apa? Kita menjadi seperti ini, menjadi soleh, insya Allah itu tidak terlepas dari usaha orang tua kita. Ini saja dan mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.